di borang ini ujung tahun 2020 dan apalah sedia leling nai tinggal honotama tahun 2020 jala bongo mahita tu tahun 2024 di ujung ni tahun on riko do marruji-ruji hita marningo perdalanan naung tabolus hu laosongon na mangalak gugu ada orang so tak uduti perdalanan tai atau ahamasi suara honota tutuhan pardengga basai Nuayang bawa mahita tu parsauran abadia lama muji doa pasangapo tu hatai marsal pua doa kataun alai manok tong do hatani di bata jala di bana mahasangapon rodi saling lilingna di bani rak mahita mengedeo sangap diguarnai tapangiar suara ta lama muji Tuhani. Mari ite gowarni di bata ama. Do gowarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Do gowarni to di porbadiana tu mapalangi do tanon. Amin. Dungo mahamu. Jala martangiang asa unang hamu bongo tu pangujunan. Managa mahamu, dungo mahamu. Jala martangiang aidang di boto hamu. Manangadiga tikini. Haleluya. Martang yang maita alia manami na di banu gicang. Di bayan hodo anak haholongan ni roham tutoro ni patik. Asa di palua akan ginonggoman ni patik. Urupi hami. Asa dotami dapotan haluau ni. Jalasamian hami di bagasan harajamu. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare demeta.
Tangyo kamu mapati ini dibata di perpunguan budari ujung ni tahun. Di mana tak surat di konfesi bidu sada taringo tu hadirion dibata. Ta porsiai jala ta tidak ko dosa dari dibata. Ima tuan dibata Jehovah naso marmula naso marujung. Paragogo naso suatu dosa naso lomuba naso nasumbadia parimas naso uduk di hatana. Parbinoto nasun parrohana sitong. Haposan na papatarho dirina sitopa nasana adong na manggoi langi do tano na marmudu-mudu pardenga basa mual hanguluan pasu-pasu do hatuaon na manggonggomi raja niaka raja la Tuhan ni saluhut para siroa gudang parholong roha si sesa dosa si palua paruhum na tigor na makamanakon na paheon na pasadahon na marmahani na mangodihon mual ni nasa abstaran do parbinoto anibana do na mangajarhon parhusoran nitiki manang sejarah nang hamatean marite panidangyonon tao dolhodo na toktong do di bata jono mengatoi mangula mengatur do manguhumingulu ni jolma marsada-sada hom bangso do nasa natinopa disaluhu hasyanganon alani ora di bata Jehovah do si sobaon si hapur siaon si oloan ikonu biar jala humolong jala posro hata mida ibanasa mida nasana adong si talodo si tulahodo poda na maswadao di bata do hadirion na songonima namar di bataon na tinopa tatulak do poda na pasangat si buris do huaso hahulumon ima sahana atorak mangidugu mahita tuadu pani di bata. Ale Tuhan di bata, saya pagugui mahami, maulahon na hupar tu patikmi. Amen. Mari de mahita. Borngina parpuri di bagasa tahun 2022. Satu kenari salpohonot tama tahun 2027. Jala bongotat tama tahun na ibaru tahun 2024. Merakan menata burus di tahun 2027. Terus tu roda ni padati nasai marhusor. Sipata doro akka parukilon. Alai soluk doro muse akka lasniroha. Di luar sudah hita mangula-ulaon. Manggotil parbueni na taula, dolan akan asing naung taula on. Marningot salu nai, tamado iko marlas ni roa hita nuaing, ala sa do hita tu ujung ni taunon. Ale Tuhan, nunga diramoti ho kami berjalan di bagasan sada tahun, widahami do godang-godang ni asroham, napi natongonmu di ngolun nami. Saya langgadai mawalong di rohami asal saya hantu hasandok bisa dong ngolun nami. Ada Tuhan di bata nami, upa koko paima urut ni ngolun nami tu bagasan nasing roham. Ay holan holna huwa posi hami, nama nugu-nugu hami tu dalam nasitong. Jala manok tong do holong ni roham, do padongani omu. Ale Tuhan nami, para siroha dalam padegan basa doho, saya asima rohami dahami, pasuang mahami tumulun na lumegan, asima rohami hami, jalau pangirohami matuho,
tungguas manis salut dosa. Hamuna kadoa sa persiawan manotong do hatani di bata jala sakakna pe tung sakak hatuado ido nasai toktong di patong-tong tuatai di hita atong hatanaima sai tahaposi tagolom toktong asa perguguan ni hatanai hita madalani ari-ari ni ngulunani lihonnai di hita ganuk marsada-sada. Baga-baga ni bata taringa tuhasan itu satta sono do hatani Tuhan Jehova unak komabiar ayau do siluloko nunga hupola hujo guarmu au napunaho hasanga pemadi di bata na di gijang. Amin. Mari dehita. Tapi kima tani di bata turpu di parpungan budari ujung tahun non iman atas surat di 5 Musa turut berusada ayat pitu 1 ayat 8 dungi Yosimu sama si Joshua jalani nama tu ibana dia dupan ni sadok Israel pirmaton dim jala marsiot ai sama angho rabdo bangsoon masuk utanon naun yuari honi Jehova tu punasida naing leononna tunasida jala hodo marsagi tunasida bain partaliana. Hai Jehova sendiri berjalan di hadapanmu, ibana madonganimu, dan tagagamon marsosoku ibana midaho, manang dari konon naho, unang tahutan jala unaho. Ida sakna martua ma akan atau mangingon hatani di bata, jala nau pepsa. Amin. Mari demeta.
Ta tidak kama porsiatai sona hina tidak koni dongata sa porsiao di sadok portilion rak mahita mado au porsia. Au porsia di debata Jehovah ido ama parguna suatu dosan na tu mapalangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tidubuan si Maria nagabe-gabian si atau di perbadia ada orang suabubuhan. Hira Tuhata natu mauna bernit di panghuman di silatus. Nama ditarpajal lo ibadah di hau pinar silang. Natua tu bana toru dong ditanam. Namudak mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lau hundu tu siamun di bata Jehovah. Amanai parguna suatu dosani. Di sima ibana pa iba mudak suatu tanon. Manguhumi halak na mangulu dok namate. Hau porsea ditor di perbadia. Jalarong sada huria na badia, huria to pane ala Kristen akan badia, do dia sani dosa, do dia tena madok, mula mangono sogo daging halak nang mate, do dia ngudua na sora suda. Mare de mahita. Huriana hina holongan di bagasang warni Tuhan Yesus Kristus. Sama hita membagi barita jujur tahun. Do barita parhepengon ni huriat dah KIP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. 1 tanggal 31 Desember 2027. Jamu nama nami dan nami selalu nahita ruas nuhuria KIP Pekanbaru Hors Marita Sudina. Shalom. Mohon di Tuhan. Di hita Sudina sedarion ima jacara bahasa Batak. Alayang gopa caho diberi berita jur tahun. Ima ni uji sian bahasa Indonesia. Jala tapi kima beri berita jur tahun 2020 HKIP Pekanbaru Resort Pekanbaru 21 Desember 2027. Jala sonoma tidak disi songon pendahuluan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini adalah hari terakhir pada tahun 2020 dan beberapa jam lagi kalender akan berganti. Kita dapat melalui tahun 2023 ini bukan oleh karena kuasa kita, tetapi semata-mata oleh karena karunia Tuhan. Mengapa demikian? Mari kita merenungkan hidup kita dan menoleh sejenak kepada perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2023 ini. Apakah Tuhan senantiasa hadir dalam setiap hidup kita, menemani kita, dan memampukan kita menjadi saksinya melalui segenap hidup dan pekerjaan kita? Dan apakah Tuhan memampukan kita masing-masing menjadi berkat bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, pekerjaan kita, dan segenap persekutuan hidup kita sehari-hari? Kita telah tiba di akhir tahun 2023 ini. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memenangkan kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Tuhan memampukan kita menjangkau apa yang kita perlukan dalam hidup kita, meski tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan kita.
Tetapi kita harus dengan berani menyaksikan bahwa tidak ada yang paling baik dari rencana Tuhan sendiri, baik dalam maupun di luar gereja, dalam segala pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang telah kita lalui sampai ke akhir tahun 2023 ini. Sungguh hal itu telah kita saksikan bersama dalam perjalanan gereja kita yang bersatu dan sehati. Gereja kita diberkati dan menjadi berkat. Dua Romawi kegiatan dan waktu HKIP Pekanbaru beribadah kepada Tuhan tahun 2023. 1 ibadah minggu 1.1 HKIP Pekanbaru Rasa Pekanbaru menyelenggarakan ibadah minggu dan hari-hari besar gerejawi dan hari-hari khusus lainnya bertempat di gereja di rumah bagi anggota jemaat yang berduka karena kematian. 1.2 ibadah minggu diselenggarakan menggunakan liturgi sebagaimana diatur agenda KIP dan sesuai urutan minggu-minggu gerejawi yang diatur dalam Almanak AKIP menggunakan buku nyanyian yang sesuai dengan konfesi AKIP serta menggunakan teks khotbah atau bacaan Alkitab yang diatur dalam Almanak AKIP. Setiap pelayanan yang melayani ibadah itu menggunakan pakaian tohonan atau parhubas yang diterimanya. 1.3 ibadah dilayani oleh pelayan-pelayan HKIP kepada anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan lansia. 1.4 ibadah minggu dilayani dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. 1.5 jadwal ibadah minggu dewasa yang selalu diselenggarakan di HKIP Pekanbaru. A. Pukul 7 ibadah minggu bahasa Indonesia. B. Pukul 9 WIB ibadah minggu bahasa Indonesia. C. Pukul 11 WIB ibadah minggu bahasa Batak. D. Pukul 17 WIB ibadah minggu bahasa Indonesia. Rata-rata jemaat yang mengikuti kebaktian minggu pada setiap minggu ya pukul 7 WIB 462 orang, pukul 9 WIB 685 orang, pukul 11 WIB 309 orang, pukul 17 WIB 569 orang, total 2025 orang. 1.6 pukul 9 WIB ibadah minggu remaja di gedung Eksaudi. Anak remaja ikut terpanggil melayani ibadah remaja. A. Song leader. B. Pemain musik lagu gereja. C. Mengumpulkan persembahan. D. Seksi penerima tamu. Rata-rata anak remaja yang mengikuti ibadah minggu di setiap ibadah minggu sebanyak 143 orang. 1.7 sekolah minggu. A. Pukul 7 WIB sekolah minggu kota orang 2, 3, kelas 3 SD sampai SMP di gedung sekolah minggu HKIP Pekanbaru. B. Pukul 7 WIB sekolah minggu Balita orang 1 di Sopo Mini HKIP Pekanbaru. C. Pukul 7 WIB sekolah minggu Padang Bulan bertempat di gedung sekolah minggu Padang Bulan. 1.8 ibadah minggu sekolah minggu dilayani oleh pelayan penuh waktu, pendeta guru Ria Dekonasio Pro Sintua dan guru-guru sekolah minggu. Rata-rata anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah minggu sekolah minggu kota Batita dan Balita 156 orang. Di Padang Bulan 68 orang, total 224 orang. Ibadah kebaktian harian pribadi, keluarga dan sektor. Setiap anggota jemaat pribadi dan keluarga diwajibkan melakukan ibadah harian dengan bernyanyi, berdoa dan membaca firman Tuhan yang ditetapkan dalam buku mendekat atau paconok yang dibagikan huria kepada setiap keluarga. 3 ibadah pertengahan sektor jemaat KIP Pekanbaru di tahun 2023 ini telah mengadakan ibadah 2 sektor yang dimulai pembukaan pada tanggal 16 Februari 2023 di gereja pukul 19 WIB. Kemudian diadakan di sektor-sektor setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. A. Selasa, sektor Padang Bulan 3, Labu Baru Timur, Labu Baru Barat, Bambu Kuning Tenayan, Pengayoman. B. Di hari Rabu, sektor Padang Bulan 1, Padang Bulan 2, Pitu Angin, Sukaterus, Rintis, dan Pandau Pormai. C. Hari Kamis, sektor Komplek Gubernur, Pekanbaru Tongau, Enerejo, Arengka Indah, Pesisir Rumbai.
Rata-rata yang hadir pada kebaktian 2 sektor per minggu, para lado, kaum bapak, kaum ibu, remaja, naposo, dan anak-anak di sektor di Padang Bulan 3, 37 orang Lewu Baru Timur, 39 orang Lewu Baru Barat, 40 orang Bambu Kuning Tenayan, 51 orang Pengayoman, 64 orang Rintis, 35 orang Pintu Angin dan Sukaterus, 37 orang Padang Bulan 1, 36 orang Padang Bulan 2, 42 orang Pandau Permai, 44 orang Komplek Gubernur, 41 orang Wenerejo, 45 orang Pekanbaru Tonga, 20 orang Arengka Indah, 48 orang Pesisir Rumbai, 32 orang. Penutupan ibadah 2 sektor HKEP Pekanbaru Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 19 WIB di gereja. 4 sakramen di HKEP Pekanbaru ini telah melaksanakan sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Jumlah anak-anak yang dibaptis 58 orang, laki-laki 24 orang, perempuan 34 orang. Orang tua yang akan membawa anaknya dibaptis kudus harus terlebih dahulu mengikuti belajar baptis sesuai dengan aturan dan peraturan HKEP. 5 perjamuan kudus diselenggarakan di HKEP Pekanbaru pada hari peringatan Jumat Agung 7 April 2023 dan pada hari Natal 25 Desember 2023 pukul 7, pukul 9, pukul 11.30 dan pukul 17 WIB. Jumlah anggota jemaat yang menerima perjamuan kudus di hari peringatan Jumat Agung 7 April 2023 sebanyak 2.161 orang dan di pesta Natal 25 Desember 2023 sebanyak 2.591 orang. Di hari-hari khusus lainnya, perjamuan kudus dilaksanakan pada jemaat yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah yang meminta, tetap selalu dilayani gereja. 6 pelepasan CD, 6.1 anak pelajar CD tahun pelajaran 2022-2023 telah diselenggarakan pelepasan CD pada hari kenaikan Yesus Kristus Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 11 WIB sebanyak 51 orang, laki-laki 33 orang, perempuan 18 orang. 6.2 setelah mereka mengaku imannya di hadapan jemaat pada kebaktian, mereka menerima perjamuan kudus bersama dengan orang tua dengan tata cara yang tertulis di agenda KIP. 6.3 wisata rohani yang sudah naik CD. Pada tanggal 23 sampai 26 Juni 2023, Jumat sampai Senin, anak yang sudah naik CD mengadakan wisata rohani ke Tarutung, kantor pusat HKBP Peraja Tarutung, Sigupar atau makam misionaris Nemensen, ke Panti Karya Hepata Leguboti, Samosir, Lubasi Sui yang dipimpin oleh Pendeta Rita Hasimajuta STA dan Pendeta Dedi F. Silawan STA. 6.4 pelajar CD tahun ajaran 2023-2024. Pembukaan tahun pelajaran 2023-2024, gereja membuat pertemuan pelajar CD dan bersama orang tua Sabtu tanggal 2 September 2023 pukul 15 WIB di gereja dengan berdoa bersama dipimpin oleh Pendeta Victor Singalhas Sigala STA MM. Jadwal belajar CD tahun pelajaran 2023-2024 pada setiap hari Sabtu pukul 15 WIB, Minggu pukul 14 WIB di Gedung Saudi sebanyak 68 orang. Tenaga pengajar semua pelayan penuh waktu. 7. Sermon dan persiapan pelayanan. 7.1 semua pelayan tabisan mengadakan sermon setiap hari Jumat pukul 17 WIB, pendalaman Alkitab, nas khotbah, dan persiapan ibadah minggu dan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan di jemaat. 7.2 pembekalan Sintua dan Salon Sintua Senin sampai Jumat tanggal 6 sampai tanggal 10 Februari 2023 terlaksana pembekalan Sintua dan Salon Sintua KIP Pekanbaru di Kute, Bali. Rombongan sebanyak 43 orang yang dipimpin oleh Pendeta Victor Singal Hasi Lalai STH Pendeta Resort bersama Pendeta Rita Hasimajuta STH. 7.3 Sentua pensiun di HKBP Pekanbaru 1 Minggu tanggal 22 Januari 2023 pukul 11 WIB, pensiun Sentua Benne Ebenhard
Panjaitan, umur 65 tahun dari sektor pesisir Rumbai. Kedua, Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 11 WIB pensiun Situa Dr. Andos OH Sitompul, umur 65 tahun dari sektor Pintu Angin Sukaterus. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, jemaat mengumpulkan ucapan syukur melalui amplop di ibadah Minggu pukul 7, pukul 9, pukul 11, dan pukul 17 WIB. Sesudah ibadah Minggu, acara rapat tama di Sopo Gudang HKIP Pekanbaru. 7.4 penambahan calon Sintua HKIP Pekanbaru tahun 2023. 1. Calon Sintua Tahan Martogi Sigalingging, alamat Jalan Sudo Mulyo Gang Telkom nomor 12 sektor Padang Bulan 2, diwartakan Minggu tanggal 2 April 2023. 2. Calon Sintua Bernat Siahan, alamat Jalan Melur Gang Damai nomor 46 sektor Padang Bulan 3, diwartakan Minggu tanggal 16 April 2023. Nomor 3. Calon Sintua Nete Boru Pasaribu, alamat Jalan Riau Gang Damai nomor 20 sektor Padang Bulan 1, diwartakan Minggu tanggal 7 Mei 2023. 4. Calon Sintua Alfred Persora Sregar, alamat Jalan Melon Perumahan Bukit Mutiara Permai Blok C8 sektor Pandau Permai, diwartakan Minggu tanggal 8 Mei 2023. 5. Calon Sintua Mas Pron Pasaribu, alamat Jalan Baru Perumahan Surya Gracia tahap pertama Blok E nomor 11 sektor Arengka Indah, diwartakan Minggu tanggal 3 Juli 2023. 6. Calon Sintua John Repis Ojak Parasian Pandiangan Eskom, alamat Jalan Melati sektor Arengka Indah, diwartakan Minggu tanggal 3 Juli 2023. 8. Guru Sekolah Minggu. 8.1 mengadakan sermon pendalaman Alkitab Nats Khutbah untuk sekolah minggu dan persiapan pelayanan secara teratur setiap hari Rabu pukul 17.30 WIB, dipimpin oleh pelayan penuh waktu Pendeta Guru Ria Dekones Wilpro secara jadwal. 8.2 penambahan guru sekolah minggu tahun 2023, yaitu 1. Agatha Pratibi Munte SPD, 2. Lina Rizkia Siombing SPD, 3. Natalia Kristi Normaida Bonor Paung, 4. Neta Marcella Huta Barat, 5. Wanda Sahilatua Huta Barat, diwartakan Minggu tanggal 5 Februari 2023. Nomor 9. Perpisahan Pendeta Maston BS Huta Soy STH A pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, HKIP Pekanbaru memberangkatkan Pendeta Maston BS Huta Soy STH menjadi pendeta HKIP Torus Ganda Tambusai Timur, Distrik 22 Riau. Pada setiap kebaktian, jemaat mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas pelayanan Pendeta Maston BS Huta Soy STH di HKIP Pekanbaru. Persembahan disampaikan ke depan melalui amplop di acara Minggu pukul 7 WIB, pukul 9, pukul 11, dan pukul 17 WIB. B. Ramatama perpisahan Pendeta Maston BS Huta Soy STH sesudah selesai acara ibadah Minggu di Sopo Gudang HKIP Pekanbaru yang dihadiri sesuai dengan undangan Perhalado Sintua pensiun untuk usaha sektor 2 orang dan sektor Pekanbaru Tonga 5 orang mewakili paduan suara, seksi dari semua dewan, badan audit, panitia pembangunan, dan badan usaha masing-masing 2 orang. 10. Penata layanan HKIP Pekanbaru menerima pembiayaan misi HKIP Pekanbaru dari buah iman dan kasih warga jemaat kepada Allah yang disampaikan dalam bentuk persembahan mingguan dan bulanan, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, dan persembahan berdasarkan iman, kasih, dan ketulusan. 11. Persembahan sehubungan dengan pelaksanaan sentralisasi keuangan HKIP yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2023, di mana dari persembahan diserahkan sebanyak 55% ke pusat, 45% di Huria untuk mendukung penerimaan gereja dari persembahan bulanan dan tahunan. Majelis Gereja HKIP Pekanbaru menetapkan persembahan setiap keluarga paling sedikit Rp300.000 per tahun atau Rp25.000 per bulan. 12. Pembangunan dana pembangunan dari semua jemaat atau pribadi dan keluarga untuk program pembangunan konsistori dan selasar gereja. Jemaat dapat memiliki partisipasi pembangunan Rp25.000 atau Rp50.000 atau Rp100.000 atau Rp100.000 per bulan
dan sumbangan material dari keluarga untuk pembangunan konsistori dan selasar gereja, dan dari pesta Gotilon, puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan dan penggalangan dana pembangunan. Pembangunan konsistori dan selasar gereja waktu pelaksanaan 7 Maret sampai 17 November 2023 memasuki konsistori gereja dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 pukul 11 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Victor Singal Hasil Alai STA MM Pendeta Resort. Panitia Pembangunan Konsistori Selasar 1 Ketua Umum Insinyur Ricky Sinambela Ketua 1, Insinyur Halomona Pitupulu Ketua 2, Insinyur Julianto Siagian Ketua 3, Dr. Andus Rehal Simbolon Sekretaris Dodi Sadrak Siagian SE, Bendara 1 Royani Sinaga, Bendara 2 Insinyur Hokman Silitonga. 13 percetakan warta jemaat. Penghematan penggunaan kertas Majelis Gereja mengurangi percetakan warta jemaat. Jemaat dapat mengakses warta jemaat melalui website https://www.pekanbaru.org/warta jemaat. 14 program pembelian mobil baru Huria. Gereja KW Pekanbaru membeli mobil baru, mobil Kijang Innova Reborn, tipe G, manual transmisi, bensin, warna putih metalik, produksi tahun 2022, harga Rp376.450, diskon Rp15 juta, penjualan mobil lama Rp100 juta. Gereja membuat program mengumpulkan sokongan pembelian mobil Huria melalui amplop. Dewan Koinonia 15.1 Seksi Sekolah Minggu Pelayanan Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru tahun 2023. Pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Pekanbaru dalam tahun 2023 berjalan dengan baik yang dilayani oleh Panguda Dago Tiki, para lado dan 12 orang guru sekolah minggu. Adapun pelayanan yang dilaksanakan pada anak sekolah minggu di tahun 2023 ini, satu ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB yang dibagi dalam 3 tempat berbeda. Sekolah minggu Balita ibadah dilaksanakan di Sopo Namemet. Sekolah minggu Horong 1 sampai 3 kelas 1 SD sampai SMP ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu HKP Pekanbaru. Ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan di pos sekolah minggu Padang Bulan. 2. Demi meningkatkan pelayanan kepada anak sekolah minggu dan mengasah kemampuan dan mengembangkan talenta. Setiap hari Jumat dilaksanakan kegiatan latihan paduan suara anak sekolah minggu masuk pukul 17 WIB atau jam 5 sore di gedung sekolah minggu yang diikuti anak sekolah minggu mulai dari kelas 3 SD sampai dengan SMP. Jadi hari Minggu dilaksanakan kegiatan latihan karate masuk pukul 15 atau jam 3 siang bertempat di Sopo Namek yang diikuti anak sekolah minggu mulai kelas 3 SD SMP. Jadi hari Minggu dilaksanakan kegiatan latihan sepak bola masuk pukul 17 WIB bertempat di lapangan sepak bola yang diikuti anak sekolah minggu mulai kelas 3 SD sampai SMP. 3. Pada tanggal 9 April 2023 dilaksanakan perayaan Paskah Sekolah Minggu Gabungan Balita kelas 1 SD sampai SMP dan pos sekolah minggu Padang Bulan bertempat di Sopo Godang HKP Pekanbaru yang dihadiri 500 orang anak sekolah minggu. 4. Pada tanggal 28 Juni sampai 29 Juni 2023 dilaksanakan Jambore anak sekolah minggu yang diikuti oleh anak sekolah minggu mulai dari kelas 3 SD sampai SMP dengan mendirikan tenda di lapangan sepak bola dan kegiatan dilaksanakan selama 2 hari. Anak-anak menginap selama 1 malam di tenda di komplek gereja. Kegiatan Jambore diisi dengan pembinaan rohani oleh koordinator sekolah minggu bekerjasama dengan guru-guru sekolah minggu, juga diisi dengan panggung boneka oleh Bu Evelyn, nonton bareng film rohani yang menginspirasi games dan juga senam bersama. Kegiatan Jambore diikuti oleh 180 orang anak sekolah minggu.
Bagian nomor 5, Paheon anak sekolah minggu dilaksanakan pada tanggal 2 Juli sampai 6 Agustus 2023 diisi dengan berbagai kegiatan lomba. Di antaranya lomba cerdas cermat Alkitab, storytelling Alkitab, vokal group, mewarnai, isi air estafet, lomba bawa kelereng, estafet, dan futsal. Dan dalam rangka memeriahkan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78, anak-anak sekolah minggu juga ikut berpartisipasi mengikuti berbagai lomba yang diadakan oleh panitia. 6. Pada tanggal 3 September 2023 diadakan pelepasan kepada 85 orang anak-anak sekolah minggu yang telah memasuki usia remaja atau usia 13 tahun. Kegiatan dilaksanakan di Bombara Water Park, Pasir Putih, diisi dengan acara kebaktian, pembinaan rohani oleh koordinator remaja dan mendatangkan psikolog Inang Dr. Anda Rumondang Napitu MPSI. 7. Ibadah perayaan Natal sekolah minggu dilaksanakan selama 3 hari. Hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 Natal Horong Batita Balita sampai dengan Horong 1 kelas 1 sampai kelas 2 SD masuk pukul 16.30 WIB. Hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Natal Horong 2 sampai 3 kelas 3 SD sampai SMP masuk pukul 16.30 WIB. Hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 Natal yang dilaksanakan di Pos Sekolah Minggu Padang Bulan. 15.2 Seksi Remaja Naposo Bulung. Pelayan Remaja Naposo Bulung HGEP Pekanbaru tahun 2023 1.1 melaksanakan PA Remaja Naposo penyerahan Alkitab dimulai bulan Februari sampai dengan November 2023 di Gedung Saudi. 1.2 melaksanakan malam keakraban dalam rangka Hari Valentine, Hari Kasih Sayang 14 Februari 2023 di Gedung Saudi. 1.3 mengadakan Bible Camp tanggal 16 sampai 18 Juni 2023 di Rindu Sepadan. 1.4 melaksanakan kegiatan olahraga bola voli setiap hari Minggu pukul 17 WIB di lapangan bola voli HKIB Pekanbaru. 1.5 untuk meningkatkan pelayanan di ibadah remaja maka diadakan sermon khusus remaja yang melayani di ibadah remaja dilaksanakan di setiap hari Selasa di konsistori lama masuk pukul 18.30 WIB Februari sampai Desember. 1.6 untuk meningkatkan pelayanan remaja Naposo khususnya pelayanan KOR di ibadah minggu maka dilaksanakan latihan KOR setiap hari Jumat masuk pukul 19.30 di Sobel Mini Februari sampai November. 1.7 mengikuti setiap pertandingan Parheon Naposo Distrik 22 Riau yang dilaksanakan mulai September sampai dengan pesta puncak Parheon Naposo Distrik 28 Oktober 2023 di Hotel Puraya. 15.3 Seksi Perempuan. Kegiatan Seksi Perempuan HKI Pekanbaru yang sudah terlaksana tahun 2023 ini yaitu doa syukuran pada tahun Seksi Perempuan Huria HKI Pekanbaru diadakan pada tanggal 2 Februari 2023 di Alam Mayang dipimpin oleh Pendeta Dedip F. Silaban STH. PAD Perempuan Huria yang dimulai dari bulan Februari sampai November 2023 pukul 15 WIB bertempat di gereja. Jenis kegiatan Seksi Perempuan A, kegiatan menata rambut dan merias wajah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023. B. Pembekalan tahun profesionalisme dalam penata layanan lewat seminar psikolog dengan judul karakter dalam penata layanan Perempuan HKIP. Narasumber Dr. Anda Rumondang Jikana Pitu MSI Psikolog. C. Kegiatan perayaan Paskah Perempuan Huria tanggal 9 April 2023 perlombaan pesan berantai dan estafet sarung. Minggu tanggal 16 April 2023 perlombaan CCA dan BBE. Senin tanggal 24 April 2023 ibadah perayaan Paskah Seksi Perempuan Huria pukul 14 WIB di gereja. D. Bakti Paskah Perempuan Huria 15 sektor HKI Pekanbaru pada tanggal 11 sampai 13 April 2023. E. Seksi Perempuan Huria mengadakan sosialisasi kesehatan tentang penyakit kanker dan tumor oleh Yayasan Asosiasi Kanker Indonesia ISKI
Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 15 WIB. F. Senin tanggal 21 Agustus 2023 kegiatan perlombaan perempuan Huria cepat buka-bukaan. G. Kunjungan kasih seksi perempuan. Kamis sampai Senin 7 sampai tanggal 11 September 2023 seksi perempuan HKIP Pekanbaru mengadakan kunjungan kasih ke perkampungan Biul Pro di Sinaksak Siantar, melakukan aksi sosial membantu pembangunan HKIP Huta Gijang dan HKIP Garuga Resok Ambarita. H. Senin tanggal 13 November 2023 penutupan PHD perempuan Huria HKIP Pekanbaru pukul 15 WIB. I. Jumat tanggal 22 Desember 2023 diadakan Natal seksi perempuan di gereja. Kegiatan forum perempuan. A. Kamis tanggal 26 Januari 2023 seksi perempuan Huria terpanggil mengikuti bona tahun forum perempuan HKIP Resok Pekanbaru. B. Senin tanggal 17 April 2023 pukul 14 WIB mengikuti ibadah perayaan Paskah Forum Perempuan Seresok Pekanbaru di GKP Air Kulim. Setelah selesai ibadah kegiatan dibuat perlombaan cepat buka Alkitab. C. Seksi perempuan Huria mengikuti ibadah Forum Perempuan Seresok HKIP Pekanbaru di HKIP Jalan Sigar. D. Kamis sampai Senin 27 sampai 31 Juli 2023 wisata rohani ke Bona Pasugi dan Panti Asuhan Elim di Pematang Siantar. Senin tanggal 28 Agustus 2023 Forum Perempuan Seresok HKIP Pekanbaru mengadakan perlombaan dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78 tahun di HKIP Pekanbaru. Jenis perlombaan makan kerupuk, estafet karet pakai sedotan, estafet kelereng. 15.4 Seksi AMA dan realisasi. 1. Melaksanakan kegiatan olahraga dan senam pada setiap hari Sabtu pukul 7 WIB di Komplek Gereja HKIP Pekanbaru. 2. Melaksanakan seminar AMA dalam keluarga dan kewirausahaan Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 8 WIB di gereja yang dihadiri 14 orang. 3. Mengadakan pesta puncak para hewan AMA bersama dengan sekolah minggu pada tanggal 6 Agustus 2023 pukul 9 WIB. 15.5 Seksi lansia. Program lansia HKIP Pekanbaru selama 1 tahun 2023. 1. Setiap hari Selasa senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman gereja dan dilanjutkan dengan ibadah dan latihan kor. Juga kunjungan kasih kepada anggota keluarga yang sakit dan yang meninggal. 2. Dalam tahun 2023 pemberian ulos menjadi umur 70 tahun yang sebelumnya berumur 75 tahun. Atas perubahan ini dibuat menjadi 3 tahap. Tahap pertama minggu tanggal 23 April 2023 umur 74 sampai umur 75 tahun dengan jumlah 38 orang. Tahap kedua minggu tanggal 20 Agustus 2023 dengan umur 72 tahun sampai umur 73 tahun dengan jumlah 37 orang. Tahap ketiga minggu tanggal 17 Desember 2023 umur 70 tahun sampai umur 71 dengan jumlah 31 orang. 3. Kunjungan gerejani pada hari Kamis sampai Senin 19 sampai tanggal 23 Oktober 2023 lansia HKIP Pekanbaru wisata rohani. Kunjungan gerejani HKBP Ambarita Samosir. 4. Hari Selasa 19 Desember 2023 lansia mengadakan Natal. 5. Selama tahun 2023 yang bertambah pada kumpulan lansia sebanyak 8 orang. Dewan Marturia adalah orang yang memikirkan dan melaksanakan kegiatan pemberitaan Injil di tengah-tengah jemaat dan masyarakat yang mencakup seksi pekabaran Injil dan seksi musik. Seksi pekabaran Injil, seksi musik menyediakan keperluan-keperluan yang berhubungan dengan kegiatan musik, vokalia, dan instrumentalia di HKIP Pekanbaru, yaitu pemandu pujian, pemusik, multimedia, dan membuat jadwal paduan suara kor di setiap ibadah kor.
Kor ama Tiberias, kor ina Kamis, ina Hana, ina Naubaru, ina Padang Bulan, ina Maria, ina Nasia, kor remaja Anak Poso, kor Mersaringan Pamili Koir, kor PSG Kantate, kor Serapim Koir, kor Sekolah Minggu. 17 Dewan Diakonia. Dewan Diakonia adalah orang yang memberikan dan melaksanakan pelayanan diakonia, meningkatkan pengetahuan dan kesehatan. Demikian juga melaksanakan percakapan dan komunikasi dengan masyarakat sekitar maupun pemerintah yang mencakup seksi diakoni sosial, seksi pendidikan, seksi kesehatan, dan seksi kemasyarakatan. 17.1 Penawaran kerja seksi diakonia sosial tahun 2023 realisasi. 1. Melaksanakan pelayanan krans bunga untuk jemaat yang meninggal. 2. Sipalasroa Natal tu ina doa banabalu. 3. Bingkisan Natal untuk keluarga para sejahtera, bantuan huria dan bantuan jemaat berupa bahan sembako. 4. Menjenguk jemaat yang sakit dengan doa dan jemaat yang sakit menahun di rumah dengan doa. Melakukan pelayanan warga binaan Lembaga Permasyarakatan Gobah, Pekanbaru, 18 Oktober 2023. 17.2 Program Seksi Pendidikan. 1. Seksi Pendidikan mengupayakan guru agama Kristen bagi anak jemaat yang tidak ada guru agamanya di sekolah, dimulai tanggal 20 Januari 2023 belajar agama Kristen di gedung sekolah minggu. 2. Seksi Pendidikan membuat kebaktian doa, memberangkatkan anak-anak sekolah mengikuti ujian ARSD, SMP, SMA, SMK sederajat Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 14 WIB di gereja yang didampingi oleh orang tua. 3. Seksi Pendidikan menyerahkan hadiah dana prestasi bantuan pendidikan tahun 2023 pada tanggal 16 September 2023 untuk A. Tingkat SD kelas 1 sampai kelas 6 SMP, kelas 7 sampai 9, SMA dan SMK sederajat, kelas 10 sampai 12, rangkaian 1, rangkaian 2, dan 3 pada semester genap berdasarkan surat keterangan dan sertifikat dari sekolah masing-masing dan dilampirkan fotokopi raport yang dilegalisir dan ditandatangani oleh sintua sektor. B. Untuk perguruan tinggi dengan transkripsi nilai indeks prestasi atau kartu hasil studi 3,50 pada semester genap. C. Bantuan dana pendidikan untuk anak jemaat tingkat SMA SMK yang ekonomi orang tua kurang mampu. 17.3 Seksi Kesehatan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada warga jemaat dari kegiatan donor darah. A. Tanggal 26 Februari 2023 kegiatan donor darah kerjasama dengan PMI sebanyak 33 orang. B. Tanggal 21 Mei 2023 donor darah sebanyak 34 orang. C. Tanggal 23 Juli 2023 donor darah sebanyak 44 orang. D. Tanggal 8 Oktober 2023 donor darah sebanyak 35 orang. 18 Panitia Pesta Gotilan. Puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan dan penggalangan dana pembangunan HKEP Pekanbaru. Panitia dibentuk serta dilantik Minggu tanggal 24 September 2023. Ketua Umum Insinyur Julianto Siagian, Ketua 1 Insinyur Riki Sinambela, Ketua 2 Insinyur Hanomuan Sinabitupulu, Sekretaris 1 Martin Hutawara SE, Sekretaris 2 Darbin Pangaribuan Esa, Bendahara Insinyur Hokman Silitonga, Wakil Bendahara Royani Boru Sinaga. Pesta Gotilan Puncak Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan dan Pesta Penggalangan Dana Pembangunan dilaksanakan pada tanggal hari Minggu 19 November 2023 waktu pukul 8 sampai selesai. Tempat di Komplek Gereja HKEP Pekanbaru. Sumber pemasukan 1. Partisipasi jemaah untuk biaya konsumsi. 2. Penggalangan dana dari panitia pesta, sumbangan sektor, bunguan kor dan donatur. 3. Tortor dan silua atas kasih dan anugerah Tuhan pesta berjalan dalam damai sejahtera dari Tuhan. Ibadah pesta dipimpin oleh Pendeta Rickson M. Hutahayan MTH, Kepala Biro Personalia HKEP, dan Pendeta HKEP Resort Pekanbaru Pendeta Victor Singal Hasilala STH.
19 peringatan Hari Kemerdekaan RI dalam rangka Hari Kemerdekaan RI yang ke-78 tahun HKBP Pekanbaru mengadakan upacara bendera yang dilaksanakan Kamis tanggal 17 Agustus 2023 jam 9 WIB sampai selesai di Komplek Gereja pakaian nuansa merah putih. Petugas upacara bendera remaja dan Naposo. 20 Rapat Huria, Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pukul 9 WIB, Rapat Huria untuk menentukan program kerja dan anggaran tahun 2024 di konsistori peserta Rapat Huria yang diundang 1 Paralado HKBP Pekanbaru, 2 jemaah utusan setiap sektor 3 orang, 3 2 orang pengurus setiap seksi, 4 Badan Audit, 5 pengurus badan usaha, 6 panitia pembangunan. Rapat Huria dipimpin Pendeta Victor Singal Hasil STA MM, Pendeta HKBP Resort Pekanbaru. 21 perayaan Natal. Perayaan Natal di HKBP Pekanbaru berjalan dengan baik, yaitu mulai tanggal 8 sampai tanggal 26 Desember 2023. 22 penutup, demikianlah bari HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru kami sampaikan tahun 2023 ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 1 ayat 3. Pendeta HKBP Resort Pekanbaru, Pendeta Victor Singal Hasilala STA MM, Guru Huria, Guru de Istanbul. Statistik jemaah HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru 31 Desember 2023 secara global dibuat KK sampai 31 Desember 2023 1096 KK HKBP Pekanbaru. 1096 paling bawah di acara. Baru kemudian danak atau anak-anak laki-laki 299, perempuan 304, remaja laki-laki 176, perempuan 123, Naposo laki-laki 471, perempuan 447, horong kaum ama 647, ibu 740, tambal lansia 501. Jadi secara global semua tercatat jiwa 3.722 orang. Pelayanan penuh waktu di HKBP Pekanbaru, pendeta 3 orang, guru huria 1 orang, diakonis 1 orang, Bibel Pro 1 orang, jumlah 6 orang. Sintua HKBP Pekanbaru, kaum bapak 23 orang, kaum ibu 12 orang, salon sintua kaum bapak 12 orang, salon sintua kaum ibu 5 orang. Jadi jumlah seluruhnya 52 orang. Pekanbaru 31 Desember 2023. Tuhan beserta kita. Amin. Selanjutnya, Barita Parhepengon HKBP Pekanbaru. Horas Marita Salutna, Abang Inang izinkan kami menyampaikan laporan perjalanan keuangan HKBP Pekanbaru untuk tahun 2023. Kami akan paparkan data angkanya dan beberapa catatan tarik waktu perjalanan keuangan gereja kita selama tahun 2023 ini. Oke, yang pertama, karena kebetulan tanggal 31 Desembernya tahun ini jatuh pada hari Minggu, memang kita masih menunggu total penerimaan kebaktian dari pagi tadi sampai dengan malam hari ini. Jadi memang kalau penerimaan yang kami paparkan ini masih bersifat sementara
Sembari kita tunggu hasilnya sampai besok. Bisa kami laporkan perjalanan keuangan Huria kita awali dari tahun 2023 kita bersaldo 1.559.197.565 rupiah. Lalu kita menerima penerimaan dari sentralisasi sebesar 1.665.732.959 rupiah. Lalu penerimaan di luar sentralisasi sebesar 2.559.269.531 rupiah. Jadi total penerimaan gereja kita selama tahun 2023 sementara ini sebesar 4.181.2.491 rupiah. Lalu bagian C, pengeluaran Huria di poin 1 Romawi sampai dengan 5 Romawi sebesar 5.449.161.455 rupiah. Sehingga saldo akhir kas dan bank gereja kita sementara per 31 Desember 2023 ini sebesar 291.038.601 rupiah. Dengan perincian saldo kita di Bank Mandiri sebesar 13.367.660,38 rupiah dan saldo di Bank BTN untuk rekening investa dan bisnis sebesar 272.217.296,43 rupiah dan saldo cash on hand-nya 5.453.644 rupiah. Itulah Manginang laporan keuangan Huria kita sementara untuk per tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya kita masuk ke bagian tabel penerimaan sentralisasi. Di sana kami sajikan data penerimaan sentralisasi yang kami laporkan tadi sebesar 1.652.732.959 rupiah itulah 45% dari seluruh penerimaan kita di 12 item sentralisasi. Jadi dari poin 1, pilihan 1A, 1B, pilihan 2 sampai dengan pilihan ibadah kasual. Ada 12 item sesuai nomenklatur dari HKBP Pusat yang harus dibagi 55 dan 45%. Jadi total keseluruhannya itu 3.701.628.798 rupiah dan kita kebagian untuk Huria 45%-nya 1.665.000.000. Yang untuk sentralisasi sudah kita setorkan 2.030.000.000 sekian. Jadi 5 juta lagi kita akan transfer di hari Selasa. Di kolom B, di penerimaan di luar sentralisasi, itu ada 2 item besar yaitu pesta dan program serta penerimaan lain-lain. Pesta program bisa sama-sama kita lihat Amanginang dari pesta Gotilon yang paling besar dan dilanjutkan dengan pesta pembangunan yang sudah 2 kali kita laksanakan di bulan 8 sama bulan 11 kemarin ya, digabung sama Gotilon. Lalu kita mengadakan suatu kegiatan partisipasi pembangunan untuk mendukung program pembangunan yang sudah kita canangkan untuk dilaksanakan di tahun 2023 ini. Besarnya 475 juta kita hasilnya dari sana. Lalu di penerimaan lain-lain kita penerima dari kontribusi badan usaha sebesar 200 juta ditambah dengan penjualan mobil bekas inventaris Surya Kijang Innova 100 juta jadi terkumpul 300 juta rupiah. Lalu ada kegiatan sokongan pelayanan, bunga bank dan pemakaian gereja. Jadi total penerimaan di luar sentralisasi kita berhasil mengumpulkan dana 2.269.269.531 rupiah. Di bagian C Amanginang bisa kita sama-sama lihat di poin 1 Romawi sampai dengan 5 Romawi itulah total keseluruhan pengeluaran selama tahun 2023 untuk gereja kita. Yang pertama biaya rutin itu sebesar 371.568.000 rupiah. Lalu untuk program dan pembinaan sebesar 764.885.000 rupiah. Biaya umum dan kantor sebesar 567.667.532 rupiah. Dan yang paling besar itu mengambil porsi 60% yaitu pembangunan dan investasi. Jadi kalau totalnya di sana 3.315.099.523 itu rinciannya terdiri dari kegiatan pembangunan yang sudah kita lakukan selasar dan
konsistori baru beserta seluruh perlengkapannya itu di angka 2.693.745.818 rupiah. Lalu pembelian mobil beserta asuransi dan perlengkapannya 413 juta. Lalu pembelian inventaris lainnya seperti peralatan multimedia dan hal-hal kecil lain sebesar 207.641.000. Jadi total lah pengeluaran untuk pembangunan investasi mengambil bagian terbesar 60%, 3.315 juta. Total pengeluaran Huria kita selama tahun 2023 totalnya 5.449.161.455 rupiah. Selanjutnya kami sajikan data pencapaian kita itu, Abang Inang. Kalau kita bikin perbandingan dengan target yang sudah kita sepakati di tahun 2023, penerimaan di sisi sentralisasi kita mencapai 3.701 juta itu adalah 98%. Bisa sih, itu pasti kami yakinkan 99% bisa dapat nanti kalau kita tambahkan dengan penerimaan kita di kebaktian hari ini. Jadi target kita memang 3.775 juta, kita mencapai 3.701 juta. Lalu di luar sentralisasi target kita itu 1.497.182, kita berhasil mencapai 2.515 juta. Jadi berkisar 168%. Dengan biaya kita over sekitar 19%, dari 4.584 juta kita realisasikan di angka 5.449 juta rupiah. Di data selanjutnya kami sajikan tren penerimaan kita dari tahun 2020 sampai 2023. 2020, 2021, 2022, 2023 kita bisa melihat tren penerimaannya ada peningkatan selalu amanginangnya dari 2,2 di tahun 2020 naik ke 3,1 di tahun 2021, naik lagi di 3,6 di tahun 2022, dan di tahun ini memang puji Tuhan kita berhasil mencapai angka di sekitar 3.701. Jadi kalau dijumlahkan dengan 2.515 itu sekitar 6 miliar, angka yang belum pernah kita raih selama ini ya. Selanjutnya di tren pengeluaran kita sama-sama lihat ada peningkatan karena kita memang ada kegiatan pembangunan di tahun 2023 ini. Kalau sekiranya tidak membangun pastinya rata-rata di sekitar 3 miliar pengeluaran kita. Lalu tren setoran ke pusat sudah pasti meningkat dengan sangat pesat dengan adanya sentralisasi, karena 55% wajib kita setorkan di hari ketiga. Di data terakhir yang kami sajikan di sana ada profil anggaran kita untuk tahun 2024 yang sudah kita sepakati di rapat Huria kemarin. Rencana penerimaan dan rencana pengeluaran yang bersifat tentatif di sana menginang hanya saldo awal, masih kita tunggu nanti sampai penutupan di hari ini, dengan harapan nanti kita di tahun 2024 ini kalau programnya bisa jalan dengan baik, semuanya bisa kita ikuti, kita masih dapat saldo sekitar 600 sampai 700 juta rupiah untuk tahun 2024. Selanjutnya menginang ada beberapa catatan taringo tu perjalanan keuangan Huria kita selama tahun 2023 ini yang bisa kami sampaikan menjadi perenungan bagi kita bersama. Yang pertama, melihat paparan pencapaian kita dari tahun 5 tahun ke belakang terakhir, sudah sepantasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada gerejanya melalui Amanginang, ruas gereja kita yang sudah memberikan hati menjadi saluran berkat, memberikan persembahan, memberikan sokongan, bahkan bukan cuma dana. Kalau kita lihat keikutsertaan jemaat kita di hampir kegiatan Huria kita selama tahun ini, kegiatan besar ya, seperti Parheon kemarin itu luar biasa. Dari situ bisa kita melihat bahwasanya Tuhan menggerakkan hati jemaat-jemaat kita untuk sama-sama mensukseskan seluruh program yang sudah kita rencanakan. Dan secara angka bisa kita lihat, memang meningkatnya kan, naik. Jadi angka itu belum pernah kita capai, kita sama-sama bergandengan tangan agar di tahun ini bisa kembali kita tingkatkan. Lalu yang kedua menjadi catatan bagi kita, di tengah tren kenaikan penerimaan ini ya Mang Inang, ada hal yang harus kita perhatikan taringo tu kualitas persembahan kita. Sekitar 5 bulan terakhir ini hampir sering kita menerima uang asing, uang negara asing ya. Ada dolar, ada yen, ada ringgit, ada baht, mungkin yang pernah pulang dari Kamboja kali gitu ya, uangnya bersisa disampaikan ke gereja.
itu secara physically uangnya sangat bagus. Secara fisik itu uangnya mulus. Jadi kalau kita bikin perbandingan dengan uang kita, uang negara kita sendiri, yang kita sampaikan di persembahan, itu jauh sekali. Kita masih sering melipat, bahkan lipatannya itu, tadi pun masih ada. Dilipat sangat kecil, bahkan itu ada seninya saya rasa itu ya, melipat uang kecil-kecil, sampai membukanya pun kita berbahaya, bisa robek. Jadi mari kita hargai, bagaimana orang kalau di luar negeri uang itu dihargai, dilipat pun enggak. Uang asing yang kita terima, kita tukar ke money changer itu uangnya mulus, bagus-bagus loh. Jadi dari sisi kualitas uang fisiknya mari kita tingkatkan. Nah, dengan adanya sistem digitalisasi ini, kita membuka keran penerimaan huria kita kan selain persembahan di gereja, kita bisa transfer, lalu kita juga bisa melalui kiris. Itu pun Amang Inang kalau bisa jangan disalahgunakan. Sepanjang tahun ini kami boleh cerita agar menjadi perenungan dan kalau bisa jangan diulangi lagi. Sekitar bulan 4 itu kalau kami tak salah bulan 4 itu ada event Hari Hama Mate ya, Hari Hama Mate Paskah itu. Ada satu transaksi sekitar 2 minggu karena nilai kiris ini kan tidak bisa dibatasi, Rp1 pun bisa ditransfer. Itu kiris. Jadi kalau kita kirim lewat kiris itu Rp1 bisa masuk, tak bisa dibatasi. Kami sudah konfirmasi ke bank tak bisa dibatasi. Dan di satu hari itu di sekitar pukul, karena catatannya kan nampak di rekening koran, di sekitar pukul 23 malam sampai 24 itu transaksinya 118 kali dengan nilai Rp10, Rp11, naik terus Rp12, Rp13, sebanyak 100 lebih. Jadi kalau di total cuma 3.000 peraknya, maaf ya. Tapi kita mereka mencatatnya itu hampir 2 jam lah ya, mencatat satu-satu, kolek satu-satu. Jadi kalau bisa yang digital begitu pun jangan disalahgunakan Amang Inang. Terutama anak-anak kami ya, saudara-saudara kami Naposo. Mari pergunakan teknologi dengan baik. Jadi biar itu bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu diberikan jalan seperti itu untuk mempermudah kita sebenarnya. Dimanapun kita teringat dengan gereja kita, bisa kita berikan. Jadi jangan disalahgunakan. Ya masa dikirim 10 perak atau 10, 11, 12 naik itu. Dibikin sengaja naik. Itu jadi evaluasi bagi kita ya. Kalau secara digital pun bisa disalahgunakan juga. Dan jangan dibuat ajang permainan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan ini kami sampaikan mewakili para rado juga dan pribadi permohonan maaf kalau sekiranya selama tahun 2023 ini Amang Inang di perjalanan pencatatan maupun pelaporan keuangan kita pastinya tidak luput dari kesalahan karena kami juga manusia, mungkin salah tulis nama lah, salah bikin peruntukan pilihan tersebut, misalnya harusnya pilihan tahun, kami bikin pilihan bulanan misalnya, atau misalnya harusnya Hamoliateon, jadi pilihan ibadah misalnya. Jadi mohon dimaafkan kalaupun ada kesalahan-kesalahan seperti itu, mari kita perbaiki untuk kedepannya kita saling koordinasi. Jadi selama ini memang kalau rekening gereja kita print di hari Jumat, seluruh transaksi itu kami akan masukkan. Jadi kalau tidak dilaporkan kepada sintuannya, Amang Inang ini pilihan ini, ya kami akan langsung catat itu. Kalau tidak ke ibadah pasti Hamoliateon kami masukkan. Kalau tidak ada namanya NN, kalau ada pengirimnya ya kami pasti tulis namanya itu. Jadi mohon maaf kalau namanya kami tulis di situ ya, karena berarti tidak dilaporkan tapi nama pengirim ada, kami pasti langsung catat. Jadi kalaupun ada kesalahan pencatatan seperti itu, kami mohon dimaafkan, untuk tahun depan kita bisa perbaiki. Dan terakhir kami ucapkan selamat menyambut tahun baru. Puji Tuhan, kami harapkan kita sama-sama mensukseskan seluruh program kuliah kita untuk tahun 2024 ini, agar semuanya berjalan dengan baik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amang Inang yang diberkati melalui pekerjaan, melalui usaha di lingkungan masing-masing, itu juga menjadi saluran berkat buat kita semua, terutama buat Tuhan melalui gerejanya. Itu yang bisa kami sampaikan Amang Inang. Mulai tema kita salutna, Horas. Bersama Mandok Hatta mewakili ruas siap padang bulan 2 untuk manusia non siapa ragado amang situa M Simamora SHMH.
Niliamati ketua Hamuna, suasana mulia nasihan pada bulan 2. Salam, Horas, salam sejahtera buat kita semua. Nah hormati kami, Amang Pendeta, Inang Pendeta, Dohot Panggulagot Tiki. Nah hormati kami, Amang Inang Parhalado, Dohot ketua-ketua seksi, pengurus-pengurus ni hurateon, jalana huawolongi kami, jemaat HKBP, hang tua, Tuhan Yesus memberkati kita saludna. Jadi parjolo melote gudang tadok tu Tuhan, nang mengalion waktu do tiki di kita. Saat kita dibornginon di parujung ni tahun. Jadi 250 siari mak tadalani hari-hari di bagasan satahunon tahun 2020. Budang hasonangan dohot hasusahan nang tebulus. Rasa budang tongaka parukilon akan ada angol akan amar sahid ale ala asi rohani tuhani dapat do tadalani sude di bagas tangyang ta atong toki neneng salpu ma tahun 2023 on sangge matong pangidiwan nami salpu ma sude aka sahid aka arsak aka ahana masa na tadalani mulai Januari sampai 21 Desemberon. Kami pemadok mulai ate tu aka sude amang pandita dot pangulan agok tiki para halado nang mabain program makin hubege kami sian amang guru dong dipasa berupa bansos tu aka lansia tu aka ina amanong mabalu do amuse akada dana na hurang mampu puji Tuhan sudi sian hulung rohata sian pasu-pasu na leo Tuhan itu hita taleo muse tu gareja tahun mangurupi akad jemata na di bagasan hasusan nian rohanami terus mamardalani dengan harapan saya dong ma program-program na baru muse asa sungguh dia dong membayar las rohani jematon ringkas rohana tu tahun nabaruan madoho ti permingguan alana saya adong do inovasi dang na holan monoton mungkin program-program nang tadalani jala manginang wa tabege nakin jujur tahun ba songon di dok bendahara pahepengatan nakin apa yang sudah diberikan Tuhan sisakanlah untuk kemuliaan Tuhan alana sian imana no bulana tu imana do ujungna pasu-pasu na tadapoti tongdo sian burjini rohata namar huria di gerejaon tarlumobi asarap hita petibulhon harajaon di huria tahun jadi AUP mewakili sian ruas padang bulan 2 madok alaso piga jomlai nama tadalani ma tau baru selamat tinggal ma tahun 2020 tuluan nasonang nahacit tapasahap ma tutuhani opak jomlai jadi salinai kami mewakili sian sektor pada bulan 2 selamat
tinggal tahun 2020. Selamat menyambut tahun baru Madihita Salutna 1 Januari 2024. Asaram ringgas hita marsogot marminggu madalani dot mangelului ngulu-nguluta tujoluan narion di bagasan las niroha asalam tabaha porseota tabah umurta tabah pasu-pasuta sude aha nalisakap di rohat tabi ima jua manginang hatasian ami mulaki sektor Padang Bulan 2 songon hatani upasan ambodok labas ina bulung ni suhat perguk ditongani harangan nang peolan hata nabi upasahat nong surduk matangan marsi jalangan asa songon gabir ni dairi mena na pura cenang kola pining ni si malungun tutip bahu ni karo hapru mai sia toba asa tu dolo hita sogot sahata tu terop hita saroha mulati Madihita Salutna. Tuhan Yesus memberkati, amin. Nasak batu mewakili Paranado, Abang Setua M. Zamora. Horas Madihita Salutna. No parsangapi hami amang pendeta duan ni huriata song ni amang inang panguda tiki na song yang hormati hami dengan panguda ni huriata para lawan hurat Salutna tarlemubi main hormati hami di hemu Salutna ruas ni huriata Horas Madihita Salutna. Mulate mari tuhata boy tamar pungu di begas tikion marlas niroha. So kami siapa haladu ni huriata di tikion manduk hata ni tuhata di hita na parjodo donon nami maduhita ala di tuhata di tahayi pason boy tamar pungu di begas tikion sada nikmat berkat ni Tuhan tarmubumi dia memanginang dia kanaroa anak tasya pangarat Tuhan puji Tuhan ma muliate ma berpungu di hita di bagas tekion sungon di penghujung ni tahun 2020. Amanginang sungon kami para ladun di huriata adong dua neng doron nami di tekion na parjolo tu hita Salutna hata ni tuhata imna parjolo hita asa mampu hita mendok muliate bersyukur ina parjolo doron nami siapa pangulan di huriata para lado mampu bersyukur godang dotongon namasa di hita Salutna di hita pribadi, di keluarga nang di huriat tapena, gudang pasu-pasu, gudang las neroha, gudang tantangan nang dia pena, alai dimampukan kita sahak saunari di penghujung ni tahunon, asa mampu kita mendok mulati bersyukur tu Tuhatta, ala Tuhatta do pemimpin penghibur, dok na paling utama dilihat tu kita napas kehidupan, boy do pehita sahat tu ujung ni tahun 2020. Imana parjolo don nami na paduahon don nami sian para lado asa tok kita hot di pakrimon di pengharapan asa dumenggan ma di tahun 2024 tahun na pasu-pasu ni tuhata di hita sia tahun nang tajalo pasu-pasu di tahun 2020 imana bohu pasat kami di hita Salutna di bahenima amanginang sian song kami sian pahaladu ni huriata husadari hami do di pelayanan nami Salutna di pambainan nami di hita di mangulahon na hombar di huriata hubutu hami do gudang do hahurangan nami gudang do nahurang di pelayanan nami alai marhitom madon nami hami se panggulan ni huriata madok mangido maap ma di hita Salutna bolong akan orang lobi alai di atas ni totong madon nami tuhmu asa bok kamu hami di tangyang muna asa totok kami margogo di tahun 2024 dopena lau mangulahon akan nombar tu huriata nakin nunga tabigi songon dia nama masa di huriata tahun 2020 di bahini doron nami do di hita Salutna ala ni kerja samat tadi boy tu pa Salutna di bahini ma amanginang asa mangido mahami sian para lau ni huriata tuhamu ruas nahu hulong hami
parjolo nami moliate ma di hamuna saluhutna. Uhilala hami do di partisipasi muna di kerjasama di tahun 2027 dengan nomor dalan angka pangulaun ni huriata di angka pelayanan tarlu mobi mei di angka pembangunan ni huriata dengan do jalatupa nunga mardala pembangunan ni konsistorita do selasar ni huriata nunga tani mati be di tahun-tahun nasal pui bolo nunga di hita tahun di tanggal 25 Desember tak patupa do songon di alaman tabain akatenda ale puji Tuhan masonari nunga tapake selasari nunga denggan salutna hamisian paralaun hata don nami hamuro na patupahoni di baini ma di pasu-pasu Tuhan tameta saluhutna di kerjasama hatta anggia matotong di hita di tahun 2024 pe tong dilihat Tuhan di hita akan adu menggad depena amanginang modate don nami salutna partisipasi muna do di iuran ni huriata bulanan dohot iuran tauta do sal partisipasi saluhutna denggado mardalan di bagasan Tuhata di bani diharapata di panggilan nami pena di tahun 2024 tahun naneng roon natokin naima di rohona tihita salutna beberapa jam nai tatinggal loma tahun 2027 masuk meta melangkah 2000 tahun 24 nah dohot tidak banyak orang yang bisa mampu seperti kita dan gurang jolma na mampu sama kita buai melangkah kita di tahun 2024 tahun di bani ma asalutna donon nami di program ta naung tapatupa marhite rapor-rapor ni huriata tapatupa mei di tahun 2024 nanaing roon songon tahun ekumene inklusif di tahun ni huriata rap mai ta merekumene kerjasama di antar huria do saluhut na di pampainata di huriata atong dono nami do amanginang cross ni huriata do ketuhata do pasti do di pasu-pasu di bata akan nama rohana di huriata ido pengharapata pasti do di pasu-pasu di bata akan nama rohana di huriata atong di penghujungnya di hata nami so di hata ni Tuhata na tuhita saluna natar surat di Heber 10 ayat 10 bidok songonon alai unang malupa hangu mambahe na denggan dogot mangulahon asir ni roha ai halomo di batado akapelean na songoni atong tapele to madirita talem manasa olat ni gugu ni rohata atong manginang doron nami salu natita di Tekion selamat menyambut tahun baru 2024 mari kita saluna Tuhan manungatira Tuhan berkata horas mari kita saluna Nomor data 650 walu pinasa matangnya perpangon dianon sian sahara parado imatu amang pendeta dedi silaban STH mare debeta 650 wae tolu Martang Yang Mahita. Ali Yesus Kristus Raja Nihuria Nabadia dohodu Tuhan Jala Tama situ tu hami madok molia tetua dopanmu di saluhutna dengan nibasam
di saluhunna balgani asini roham nasay totong madongani pardalanan ningulu nami di bagasan sa taonon. Tutu Tuhan marsikat marsorin ro akan namasa di tonga-tonga ningulu namion meragam na hubulus sami di tahun 2020 molo gogo nami do tutu Tuhan na hupangasaw kami di tonga-tonga ningulu namion tutudang margugo hami lamang adobi sa luhut na namasay ale marhite padongan niyon marhite pangurupiyon mo marhite asin ni roham na marguguyhok kami buwi tutu hami Tuhan saat tu ujung tahun 2020 di bagasan hai pason dot las ni rohana sakoi atau ngale Tuhan dang pigaleling nari salpu honon nami matutu tahun 2020 jala di borngino tutu Tuhan mangido mangelek kami terupanmu tung pataru mahami palowas matutu hami Tuhan bongo tu tahun 2024 tahun para sini rohaun manang si basa-basa ngonomu di hami tutu Tuhan dakku boto hami ahanan yang masa tu tahun 2024 si bata mabir hami Tuhan lamad dalan ng ulu-ulu nami alay marhite pos ni rohanami turupan mo marhite haporsyon nami na urupo mo do hami Tuhan na donganom mo do hami napataw mo do hami lamangula sa luhut na nasa ulaw nami atong Tuhan tu tahun 2024 sa luhut na nahinirim no rohanami sa luhut na nasinakapan ni rohanami tung tua rupamu matutu Tuhan hupasat kami lehod di hami haguguon dohot hai pason na sakui mian matutu Tuhan hatam titonga-tonga ni perdalanan ni ngelu nami jalai matutu Tuhan bohal nami lamanguruti yakka ari-ari nami atong pasu-pasu sa luhut na Tuhan sa luhut ruas ni huriam siyan na met sahat tu na magodang pasu-pasu sa luhut ruas ni huriam manang diri petutuna sida maringanan osdorohanami Tuhan nadonganom mo hami naurupa mo hami di saluhut nasa ulon nami nang saluhut na program ni huriam tu tahun 2024 tuko matutu Tuhan na madongani mangrubi saluhut akka naposom mangrubi saluhut akka parhalado ni huriam pasu-pasu na sakoy matutu Tuhan haguguon na sakoy matutu Tuhan nahu pangasaw kami di tonga-tonga ni ngulo namion pasu-pasu sa luhut na huriam hagabepe di sadok portibion
asa bui tutu hame Tuhan, mabuan sinodang na sakui, mabuan hatiuron na sakui, bui tutu Tuhan saluhut huriam hagabibe, di sadok tanoon, di sadok portibion, gabe haboran pasu-pasu, di tonga-tonga ni ngulu ni ruas ni huriami, nang sang ni Tuhan, saluhut na pamareta nami, lumubi Tuhan di negara nami Indonesia yon. Tung tuho matutuhu pasatami sa luhut na. Pemimpin ni negara nami yon. Pemimpin ni huriam hagabibe. Totong maho na madongani. Mangrupi na sida tu tahun 2024. Atong Tuhan. Apalah ditikyon. Naing ujungan nami matutu tahun 2020 tuluon. Tuho mahu pangukupo kami sa luhut na daging ng todi nami. Palowas matutu hame Tuhan bongo tu tahun 2024. Olam mga sahon gowar ni anakmu Jesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Mari Demeter nomor 20 lalu memukaya sada pasaton pilihan sada A atau sada B. Simula
kami ni di batana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Di pertanyaan bodari di parapunguan ujung tahun sadarion, tatangihon ma hatani di bata, nama makulingi hita imanatar surat di surat Heber bidu 10 tolu, mamukasian ayat 20 sahat rodi ayat 20 sada, songonoma tar surat disi. Alai di bata si pardamei, na manugihon si anak kanamate si parmahabolon niaka biru-birui, marhite-hite mudar ni padan si saleling nileling nai ima tuhata Jesus. Iba nama patauho kamu dinasa ulaw na dinggan mangulahon lomo ni rohana. Ay di patu pado di bagasak kamu na tau lomo ni rohana marhite-hite Jesus Kristus. Di iba na mahasangaponi rodi saliling ni leling na. Amen ido ianggo sahatna. Ruas na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus 31 Desember 2020 ari sadarion toho madabu di ari Minggu. Alani 31 Desember 2020 nagabisongon Minggu na parpudi dihita di bagasan taonon. Lau sekaligus gabi ari na parpudi natadalani di bagasan tahun 2020. Ala satu kinari tinggal honot tama tahun 2020 on dinanaing masuhat tama tahun nai baru ima tahun 2024. Merdala dututua kapartikian sota hilala 395 ari naung tadalani di tahun 2020 on marhite na mangadupi mamulus ragam niaka na masa pengalaman ningolu. Las ni roha nang arsa ni roha na tongki nang napahit songo bagian na sotar sirang dui sian ngoluta saliling mangulu hita di portibion. Sipata akan napahit akalas ni roha na bolas buoy mabaik kita mabiar na bolas buoy mabaik kita tahuton godoron ala di pardalanan ni tiki ketika semua pada akhirnya dapat kita lewati sampai kepada ujung tahun 2020 toluan. Maka pada akhirnya kita tetap tunduk dan mengakui bahwa kalau kita bisa sampai ke penghujung tahun 2023 ini, semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kekuatan melewati banyak hal di tahun 2023 dalam segala musim kehidupan yang kita lewati. Alani molo bagas tarimang rimangi imataringo tua kana masa di ngoluta dapatu donia kita madok mauliati tutuhata. Ala molo mangasahod diri molo mangasahon gogo sasitong nadangado kita na patut bui mangulahon na kanadingkan dito nga to nga ni ngolutahon. Molo mangasahod diri, molo mangasahon gogoda, tibudo hita sa sitong na talpe tu bagasan padelian, ala ragam doa kanamasan na tadopi di tonga-tonga ni ngolutahon. Tapi karena Tuhan yang menguatkan dan menolong kita, maka selalu ada jalan keluar. Bahkan cara Tuhan menolong kita melewati berbagai hal di tengah-tengah kehidupan kita selama 1 tahun ini. Sekali lagi mengingatkan kita untuk tunduk dan bersyukur atas campur tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita alami baik secara pribadi di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni huria. Tuhan memberikan pertolongan seringkali di luar logika manang cara berpikir ni hita jolma. Inarohakwa mangdo hoti nang gudang dua kepengalamatan nang secara pribadi natakas mangeuhon di bagasan ngoluta ketika menghadapi masa-masa sulit
dalam 1 tahun ini selalu ada cara Tuhan memberikan pertolongan bagi kita. Sekali lagi di luar cara berpikir nih kita jolma. Adong dosa ada kisah sederhana nahucahana masa di saat Perang Dunia Kedua, di mana seorang tentara Amerika terpisah dari unitnya di sebuah pulau di Pasifik. Karena pertempuran yang sangat gencar, penuh asap dan tembakan, kemudian dia terpisah dari para rekan-rekannya dan membuat dia akhirnya sendirian tinggal di dalam hutan. Tiba-tiba dia mendengar bahwa pasukan musuh mulai mendekati tempat persembunyiannya. Kemudian dia berusaha mencari tempat persembunyian yang lain, yang aman, supaya musuh tidak menemukannya. Ia melihat ada sebuah bukit, kemudian dia berusaha merangkak untuk mencapai bukit itu, dan ternyata di sana ada beberapa gua. Dia merasa bahwa di dalam salah satu gua itu, kalau dia bersembunyi di sana, maka itulah tempat yang aman baginya untuk menghindar dari musuh. Kemudian dia memilih memasuki sebuah gua, tetapi dia tiba-tiba tersadar seandainya musuh yang tadinya mendekati tempat persembunyiannya mengetahui ketika dia merangkak untuk menaiki bukit itu melihat dia, maka gua juga bukan tempat yang aman baginya untuk bersembunyi. Karena itu di dalam gua itu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu dan mempercayaimu. Dan setelah berdoa, dia bertiarap dan mulai mendengar tentara musuh itu mendekati gua, tempatnya bersembunyi. Seketika dia mulai ragu, wah namaon ujungna inna rohana ala jonok nama musuna tuinganan partabunianna. Ruasna hina holongan itu hatta Yesus Kristus hape topu di ida ibanama ima tapiogor seekor laba-laba mulai membangun jaring di pintu mulut gua tempatnya bersembunyi. Dia mulai mengawasi dan mendengar tentara musuh mulai mendekatinya. Kemudian dia berpikir, Tuhan, aku membutuhkan pertolongan yang luar biasa darimu supaya aman dari pantauan musuh itu. Dia seperti membayangkan ada sebuah tembok besar yang menghalangi pandangan musuh itu, kemudian membuatnya merasa aman di tempat itu. Tapi ketika dia mulai berpikir tentang itu, dia justru semakin melihat kalau laba-laba itu semakin membangun jaring di mulut gua itu. Dia terkejut dan berpikir yang aku butuhkan adalah tembok pertahanan. Tapi mengapa Tuhan malah mengirimi jaring laba-laba? Sepertinya Tuhan sedang bercanda. Kemudian dari kegelapan dua ia bersiap-siap untuk melakukan perlawanan. Kalau seandainya tentara musuh itu masuk untuk memeriksa gua itu. Tapi ternyata tentara musuh itu hanya melihat sekilas saja ke arah gua persembunyiannya. Setelah itu mereka pergi dari situ. Tiba-tiba laki-laki itu menyadari ternyata jaring laba-laba yang ada di pintu gua itu telah membuat gua itu terlihat seperti sebelumnya tidak ada orang yang memasuki gua itu. Kemudian dia sadar, aku mengingini sebuah tembok penghalang yang besar supaya terhindar dari musuh. Tetapi Tuhan mengirimkan jaring laba-laba justru membuat aku merasa aman dan terlepas dari pantauan tentara musuh itu. Jaring laba-laba di mulut gua membuat tentara itu tidak masuk ke dalam gua karena berpikir tentu tidak ada orang yang masuk ke dalamnya melihat jaring laba-laba itu. Karena sempat meragukan pertolongan Tuhan dalam situasi sulit yang dialami. Kemudian dia berkata, ampunilah aku Tuhan. Terkadang pertolongan Tuhan bukan menurut cara berpikir kita manusia. Tapi pertolongan Tuhan terkadang seringkali justru di luar logika atau cara berpikir kita manusia. Dia kembali menyadari bahwa Tuhan selalu menolong dengan caranya. Kita tinggal mengimani dan bersedia dituntun dan dibimbing oleh Tuhan.
turpuk jamitata di pangunjungi tahun 2020 tung takas bagas paingot tok kita pabuana tok tongdo mangula debatata di bagasan sakapna akan adinggani debatasi perdame namanogihon sian aka parmaraan di tonga-tonga ningoluta namanogihon sian aka napait di tonga-tonga ningoluta debatasi perdame si parmahal bolon niaka biru-biru ibanado na manogiho kita ibanado na manubus sita marhite mudar ni parpadanan si saliling-liling na ima tuhata Jesusi jaladang adong nasobui tarpatupa ibana debatasi pardame sanggap do ibana manopas saluhut debatasi pardame sanggap do ibana na paradiuhon na kanarikot dinasa natinopana debatasi pardame natakas paingoton padan na dihita manusia debatasi pardame na manongos anak na nasasadai tubus nihita jolma nagabe si parmahabulod dihita laos dipaingo do hita marhiti turpuk tahun ibana do musin napatauho kita dinasa ulaw nadinggan magulahon lomoni rohana jalasiano mabuto tamang dohot inang bahwa ketika Tuhan menciptakan kita dia menciptakan kita bukan tanpa alasan tapi Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang mulia agar kita melakukan perbuatan besarnya di bumi. Kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lausianoma sadarata molotung pigurang akan nadingkan nataula di bagasa tahun 2020 toluan. Tidak seorang pun sebenarnya mau mengatakan bahwa semuanya itu dia lakukan adalah karena kerja kerasnya, karena kekuatannya. Tetapi karena Tuhan yang memperlengkapi kita atas segala pekerjaan baik dan supaya kita hidup di dalamnya. Melubui pe Tuhan huulahon naka ulaw na balga di bagasa tahun 2020 toluan dang naing gabi hita na marsangap. Ale ala Tuhanido napatauho kita ibahana do na marsangap rodi saliling nililing na songo na pinaingot na marhiti-hiti topik di mingguta di bagasan minggu sadarion. Kalau Tuhan memberikan tanggung jawab ulaw na balga nabuhi si ulahonota karena Tuhan memang memperlengkapi kita dengan pekerjaan baik dan supaya kita hidup di dalamnya. Di sada sisi mola barat peta hilala dan gabi sumurut hita disi dan gabi ganggu rohata dan gabi merasa tidak mampu karena Tuhan yang memampukan kita. Alegogo na nabangido siya Tuhan yasa diurupi hita mangulahon naka tanggung jawab na balgay nang pedisisi na asing songo na hudok na kimboloboy petarulaho kita akaulaw na dingkan di tonga-tonga ning ulut taon naing do gabi Tuhani na marsangap tetapi kita semakin merendahkan diri kita ala ulaw na patut doi taula karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Alani ibana do na marsangap ibana do na tapauji mga saun ibana mahita nang manguruti ngulut tamang dogot inang di tahun 2024 tahun si basa-basahon ni tuhat tai dihita. Mau lihat mata pasahat tu debata na mga lehon anak na nasasadai si parmahabulon na marmahani hita aka biru-biruna. Tak ada seorang pun yang dapat mengandalkan diri dan kekuatannya. Karena memang hidup kita bukanlah milik kita. Tapi kita hanya menjalani hidup sebagai kesempatan yang sangat berharga yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kalaupun masih ada yang kita rindukan di tahun 2023 ini yang
menurut kita belum dijawab oleh Tuhan. Akatangiang pangiduan sihol niroha. Songon halak na porsiadang mitop pakirimota. Tetapi selama ada kesempatan, selama Tuhan masih memberikan kesempatan, selalu ada harapan bagi kita untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Pergumulan, tantangan, kesulitan, sakit, penyakit bukan menjadi penghalang bagi kita hari ini di akhir tahun 2023 ini untuk bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya selama 1 tahun di tahun 2023 ini. Kesempatan yang sudah kita jalani tidak akan dapat terulang kembali. 31 Desember 2023 tidak akan terulang kembali setelah kita lewati nanti jam 12.01 kita sudah sampai ke tahun 2024. Kalau kita merasa ada hal yang belum kita lakukan, masih banyak yang belum kita kerjakan, firman Tuhan mengingatkan kita, ibanama patauho kamu dinasaulau nadinggan mangulahon lomo nirohana ay di patu pado di bagasak kamu natau lomo nirohana marhiti-hiti Yesus Kristus menyemangati kita untuk menjalani tahun yang baru, tahun 2024. Karena itu di akhir tahun 2023 ini kita bersaksi sama seperti kesaksian pemazmur. Godang ma tongona nabi nahin ni Jehovah tuhita alanikon patut dohita marlas niroha. Banyak yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu kita patut bersyukur menjalani kehidupan kita. Sebelum mengakhiri tahun 2023 ini, kita juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa memperlengkapi kita menjalani kehidupan kita di tahun yang baru, tahun 2024. Di ibanama hasangaponi rodi saliling nililingna marsangap maibana marhiti-hiti hataridaan ni nguluta. Amin martangiang mahita. Mauliati rohanami diholi di bata di bagasan Yesus Kristus. Napatauho kami madalani tahun 2020 tuluon. Nungasaha tabi tu pangujungi tahun 2020 tulu. Jalaragam dua kana masa nahubulu cami Tuhan saliling tahun 2020 tuluon. Marsika sore nakana masa alilaus disido di paingoto hami ali Tuhan. Diragam niya kana masa manoktong dohorab dohotami mangalehon gogo di hami. Mangalehon pos ni roha sa pos roha nami Tuhan. Laho memasuki tahun nai baru, tahun si basa-basa honomu di hami tahun 2024. Atong calo manasa pamujion, calo manasa tangiang nami Tuho Tuhan, calo urupi hami mangasahoko madalani tahun nai baru, tahun 2024. Molutung pihak gudang ngakahahurangan nami Tuhan, di bagasa tahun 2020 tulun marpamuati maroham midahami. Asi maruham di hami sisa manasa dosa nami cala parbadiai mangulu nami Tuhan. Asalas rohanami manalpuho tahun 2020 tuluon ala pos rohanami hono na toktong madongani jala na mangurupi hami. Pasu-pasu sudia karuas ni huriam. Mulai siya met-met sahat tu nama godang di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nasidabe urupi maka ruas ni huriamon ali Tuhan. Manguduti ari-ari ninguluna mga sahoko. Tangihon naka tangiang dohot pangiduan nami. Calapos rohanami alusam muriho bartutiki na binuhul mo. Gokdo cala godang doa ka pangurupyon nasya koy hucalo hami di bagasan ngolo nami. Mula godang piakana pait akasahit nasonggop dia karuas ni huriam. Unang luas nasida talpe itu bagasan padilian. Ale mangulu mana sida di bagasan pakirimo na mangulu pabua. Toktong doho rap doho tami, rap doho takaruas ni huriam, mangalehon gogo dohot las ni roha. Alusi matuhan, tangiang pangiduan nami nahuso baho kami, di bagasan Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amin. Berdehtet
755 la sisoma tapasa pilihan padua 70 tu dana pensiun HKBP.
KBG hatani di bata na paingoto kita samar pangoloyon di hasitongan. Ay iba na mardalan di adopata jala madongani hita. Taulah homay di bagasan pos ni roha bican di leho Tuhan ido petiki parasian. Namar salpua do saluhut na di tanoon. Ay songo duhut do nasa daging. Songon bunga ni duhut ido saluhut hasangapon na. Alenamian do rodi saliling-liling na iya hata ni tuhata. Imana tapiyop lahobor hatita mangalakahon lakata tu tahun nai baru 2024 naroon. Ale Tuhan debata, posisi sudo rohaku, kurupamu maau lau manguruti perdalanan di nguluku ganepari. Hata mana manoktong ima nasayu haposi saleleng-leleng. Kristus do Tuhan nang rotu portibion na sinuruni di bata ama laho palua hondohor sumodangi hita di saluhut perdalanatai atong rapot Tuhan Yesus ima taula nasa siulaota borhat mahita madalani tahun nai baru 2024 di bagasan lasni roha. Mapiliat tatu adupani di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahat tami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalan ramoti asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhiti-hiti todim, asalam hutada hami gudang ni silihon-lihon mitu hami, asalam gir-gir hami, madok mauliat itu ho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang say pinarbadia maguarmo, say roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togi hontu pangunjunan palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutodim.